Davin mengeluarkan sebatang rokok dan menyelipkannya di bibir. Ia meraba-raba saku celana, tapi tidak menemukan apa yang ia cari. Butuh ini, Davin mendongak dan mendapati sepupunya menjulurkan pematik api di hadapannya. Dengan malas, Davin mengambil alat tersebut dan menyalakan rokok miliknya. Thanks. Davin menyerahkan pemantik api itu kembali kepada Ethan. Ethan yang 2 tahun lebih tua dari Davin itu duduk di samping Davin dan melakukan hal yang sama dengannya. Kedua pria tersebut adalah cucu dan pewaris mendiang Eddie Walton. Mereka nyaris tidak pernah akur semenjak kecil dan selalu berkompetisi dalam hal apapun. Ibu mereka adalah 2 bersaudara. Sebetulnya dalam surat wasiat yang Eddie tinggalkan sebelum meninggal dunia, Eddie meminta Davin atau Ethan untuk menemukan jingga, dan siapa di antara mereka yang menemukan jingga lebih dulu lalu menikahinya, maka dia yang akan mendapatkan New Pacific Group, salah satu perusahaan besar yang ada di tanah air. Ternyata Davinlah yang lebih dulu menemukan dan menikahi jingga, sehingga perusahaan sang kakek akan jatuh ke tangannya dan akan resmi menjadi miliknya minggu depan. Bukankah dia cantik? Mata Davin menyipit pada Ethan. Dia? Siapa? Ethan mengetikkan dagu ke arah halaman rumah. Saat ini keduanya sedang duduk di balkon lantai 2. Istrimu. Davin mengalihkan tatapannya ke arah yang ditunjuk Ethan. Terlihat Jingga dan Oliver baru saja keluar dari mobil yang dikemudikan sopir pribadi Davin. Davin tidak memberi tanggapan apapun pada ucapan Ethan selain dengusan kasar. Memang kecantikannya tertutupi oleh kekurangan yang dia miliki di kakinya dan sikapnya yang pendiam. Lanjut Ethan sambil mengembuskan asap rokok dari hidungnya. Selain 2 hal itu, dia perempuan yang sempurna. Menurutku dia cantik dan menarik. Bahkan dengan Chelsea saja aku rasa Jingga masih jauh lebih cantik. Seketika Davin menatap Ethan dengan tatapan penuh permusuhan. Rahangnya berubah mengeras. Bang Davin, Jingga tetaplah wanita yang buruk. Dia murahan dan telah memanfaatkan sikap lugunya untuk menipu orang lain. Andai wanita itu tidak hamil di luar nikah, mungkin penilaian Davin akan sedikit lebih baik terhadapnya. Di keluarga kita, hampir semua orang tahu kalau kamu nggak menaruh hati padanya. Lanjut Ethan dengan senyuman licik, dan banyak yang meragukan apa Oliver benar-benar anakmu atau bukan. Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan? Davin merasa tidak tertarik dengan topik pembicaraan mereka. Ia menyesap rokoknya kembali dengan perlahan. Aku sudah tahu, Oliver memang bukan anakmu. Davin mengeluarkan asap rokok dari mulutnya dan berpaling ke arah lain. Lalu, setelah kamu mendapatkan perusahaan kakek, kamu akan menceraikan dia. Apa aku benar? Rahang Davin berkedut tanpa memberi jawaban. Ethan terkekeh kecil. Kalau aku menikahi dia setelah kamu menceraikannya, lalu aku mengumumkan kalau Oliver bukan anakmu, melainkan darah dagingku, kira-kira menurutmu apa yang akan terjadi? Seketika Davin mengepalkan kedua belah telapak tangannya hingga rokok yang terselip di antara jemarinya nyaris hancur. Rahangnya mengeras, matanya menatap Ethan dengan tajam, seolah-olah ingin menghabisi sepupunya detik ini juga. Jangan pernah berani mengambil milikku dariku, desis Davin dengan tajam dan penuh penekanan. Aku yang lebih dulu menemukan wanita itu. Satu sudut bibir Ethan terangkat. Jadi, siapa yang kamu klaim sebagai milikmu? Wanita itu atau perusahaan kakek? Jingga tidak pernah merasa nyaman setiap kali berada di rumah mertuanya. Dadanya selalu terasa sesak. Ia gugup dan cemas. Tidak ada satu seorang pun yang akrab dengan Jingga di keluarga Davin. Mereka sama sekali tidak menyukai kehadiran Jingga. Lucy, ibu Davin, bahkan tidak pernah menganggap Jingga sebagai menantu. Kondisi fisik Jingga yang tidak sempurna dan asal-usul keluarganya yang tidak jelas membuat Jingga dibenci oleh seluruh anggota keluarga besar Davin yang terpandang dan dihormati orang lain. Padahal
kaki Jingga menjadi tidak sempurna pun karena Jingga menolong Eddie Walton di masa lalu yang nyaris tertabrak mobil, sehingga Eddie pun selamat setelah ditolong Jingga. Akan tetapi Jingga justru malah menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Meski begitu, kehadiran Jingga di keluarga ini seolah-olah ia adalah sampah yang harus disingkirkan. Jingga menjadi alat bagi Davin untuk mendapatkan harta kekayaan Eddie Walton. Jingga, kamu sudah tahu kan, minggu depan Davin akan resmi menjadi pemilik NP Group? Lucy bertanya sambil mengelus cangkir perak di tangannya, lalu menyeruput tehnya dengan anggun. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ada Jingga, kedua mertuanya dan Amaryllis, satu-satunya adik Davin yang baru pulang dari London setelah menyelesaikan program sarjananya. Jingga mengangguk. Tahu tante, jawabnya. Lucy tidak pernah mau dipanggil mami oleh Jingga. Kamu tahu artinya apa? Itu artinya mereka akan segera bercerai. Sekali lagi Jingga mengangguk. Tahu tante. Bagus, Lucy tersenyum. Segera bereskan barang-barangmu di rumah Davin. Setelah kalian resmi bercerai, kamu bisa hidup bebas dan Davin akan segera menikahi Chelsea. Jingga tercenung, dadanya semakin sesak. Ia tak sanggup membayangkan suaminya yang dingin itu akan hidup bahagia dengan perempuan pujaan hatinya. Percakapan mereka terinterupsi oleh kedatangan Ethan dan Davin yang baru saja turun dari lantai 2. Tante, aku pulang dulu, ucap Ethan sambil menghampiri Lucy. Loh, wajah kamu, Ethan? Lucy tampak terkejut melihat rahang Ethan yang babak belur dan ada darah di sudut bibirnya. Ethan menyengir. Biasa tante, ada sedikit insiden kecil barusan. Lalu ia menatap Jingga. Setelah menyalami Anthony dan Lucy, Ethan tersenyum pada Jingga sambil mengedipkan sebelah matanya. Jingga mengerjak. Di satu sisi ia bingung dengan sikap Ethan, padahal biasanya Ethan pun bersikap dingin padanya. Namun di sisi lain Jingga merasa takut karena berinteraksi secara intens dengan pria lain selain Davin. Sampai ketemu lagi Jingga, ucap Ethan, dan saat kita bertemu lagi nanti, kamu akan mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan dariku. Pergi, desis Davin sambil mendorong punggung Ethan. Mas yang sopan sama sepupumu, Lucy mengingatkan. Ethan terkekeh. Santai saja tante, aku pulang dulu, selamat malam semuanya. Jingga menatap kepergian Ethan dengan tatapan penuh kebingungan. Apa maksud ucapan Ethan barusan? Kabar apa yang akan disampaikan Ethan kepadanya? Sampai punggung Ethan menghilang di balik pintu, Jingga kembali meluruskan pandangannya ke depan. Tanpa sengaja tatapannya dan tatapan Davin bertemu. Pria yang duduk di hadapannya itu tengah menatap Jingga dengan tajam. Seketika itu juga Jingga melarikan pandangannya ke arah lain karena ia tak sanggup membalas tatapan suaminya yang selalu menyakitkan hati. Mas, kalian berantem? Tanya Amaryllis yang baru terlihat ceria setelah kedatangan Davin. Wajah Mas Davin juga lebam-lebam gitu. Ada apa sih? Ada masalah ya? Jingga kembali menatap Davin. Benar ada lebam samar-samar di rahang Davin, tapi tidak terlihat begitu jelas seperti Ethan. Berantem dikit, jawab Davin sembari menyandarkan punggung ke sofa. Ini urusan laki-laki, Ari, dan aku nggak boleh tahu. Amaryllis memutar bola matanya. Sudah tahu apa yang akan Davin ucapkan selanjutnya. Kalian selalu saja nggak akur. Anthony, ayah mereka, hanya diam, sama sekali tidak mengeluarkan satu patah kata pun dari mulutnya. Mas, jadi tadi itu Mami sama Jingga lagi bahas perceraian kalian. Lucy kembali bersuara. Mami sudah menghubungi pengacara keluarga kita dan besok lusa dia akan datang menemui kamu. Davin kembali menatap Jingga. Rahangnya seketika berubah mengeras. Mi, keputusan ada di tanganku.
Maksud kamu apa, Mas? Mami nggak ngerti. Davin mengalihkan tatapannya dari Jingga ke arah Lucy. Aku yang memutuskan apakah aku akan menceraikan Jingga atau enggak. Mendengarnya, Jingga tertegun. Ia menatap suaminya dengan bingung. Mas, tapi kan kamu sudah sepakat akan menceraikan perempuan ini secepatnya setelah acara peresmian. Belum sempat Davin menanggapi ucapan ibunya, seorang pelayan rumah tangga datang menghampiri mereka dan menginformasikan sesuatu kepada Lucy yang membuat wajah Lucy seketika berubah ceria. Ada apa, Mi? Anthony akhirnya bersuara menatap istrinya penuh tanya. Lucy tersenyum lebar. Mami mengundang seseorang untuk ikut bergabung makan malam dengan kita. Seseorang, perasaan Jingga semakin tidak nyaman. Entah mengapa ia merasa seseorang yang diundang ibu mertuanya itu akan membuat suasana hati Jingga semakin kacau. Dan benar saja dugaan Jingga, seorang wanita cantik datang menghampiri mereka dengan senyuman cerah secerah mentari pagi. Chelsea, bukankah dia perempuan yang dicintai Davin, calon istrinya? Selamat sore semuanya. Apa kabar, Om? Tante? Chelsea tersenyum lebar dengan mata berbinar-binar. Kecantikan dan keanggunannya membuat siapa saja yang melihatnya akan terpana. Dia sosok yang ceria dan mudah bergaul. Sore, kabar kami baik kok. Terima kasih ya sudah datang. Lucy menyambut Chelsea dengan hangat, memeluknya dan mengajaknya duduk di samping Davin. Sikap Lucy berbeda sekali dengan saat ia menyambut kedatangan Jingga. Lucy nyaris tidak pernah tersenyum tulus terhadap menantunya itu. Davin tampak terkejut melihat kedatangan Chelsea. Ia menoleh ke wanita yang duduk di sampingnya itu. Chelsea, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu harus istirahat? Mata Chelsea mengerling. Kenapa? Kamu nggak senang aku ada di sini? Bukan begitu. Davin mendecak pelan, seraya menyentil dahi Chelsea. Aku hanya khawatir, seharusnya kamu istirahat di rumah saja. Memangnya kamu nggak dengar apa kata dokter semalam? Ya Tuhan Chelsea, kamu lagi sakit. Aduh maaf, tante nggak tahu kalau kamu harus istirahat. Lucy menimpali dengan cepat seraya menatap Chelsea dengan khawatir. Sakit apa? Lalu gimana kondisi kamu sekarang? Chelsea terkekeh-kekeh dengan pipi tersipu-sipu. Davin sama tante nggak berbeda ya. Kalian selalu mengkhawatirkan aku berlebihan begini, kelakarnya sambil tertawa. Semalam Davin ngantar aku ke UGD karena aku tiba-tiba pingsan tante. Tapi dokter bilang nggak ada yang serius dengan kondisiku. Aku cuma kelelahan tante, jangan khawatir ya. Syukurlah kalau begitu. Lucy menghela nafas lega sambil mengelus dada. Oh, Ari, senang bertemu kamu lagi. Kapan pulang? Pandangan Chelsea beralih ke arah Amaryllis. Gadis itu menjawab tanpa mengalihkan tatapannya dari ponsel. Kemarin, kapan-kapan kita main golf bareng lagi ya. Aku kangen loh sama kamu. Amaryllis tersenyum kecil. Oke, Ari, simpan dulu handphone kamu. Kita lagi berkumpul, tegur Anthony. Gadis yang wajahnya replika Davin versi perempuan itu menghela nafas kasar. Ia menaruh ponsel ke meja dan bersedekap dada, lalu ikut berbaur dengan terpaksa. Amaryllis, gadis yang cukup dingin, satu-satunya orang yang dekat dengannya di keluarga ini hanyalah Davin. Kelima orang itu mulai terlibat obrolan-obrolan ringan sambil sesekali tertawa. Kehadiran Chelsea mampu mengubah suasana yang tadinya kaku dan hening menjadi ramai dan hangat. Sementara Jingga, dia hanya diam mendengarkan percakapan mereka dengan perasaan tidak nyaman. Kehadirannya di sini sama sekali tidak dihiraukan, seakan-akan mereka semua lupa bahwa status menantu sah di rumah ini masih dipegang oleh Jingga. Jingga memandangi Davin. Pria itu berubah menjadi sosok yang hangat dan ramah saat berhadapan dengan wanita pujaan hatinya. Jingga merasakan dadanya nyeri dan perih. Seharusnya sedari awal Jingga
Jingga membentengi hatinya untuk tidak jatuh hati pada lelaki itu. Namun ia gagal sebab perasaan ini hadir jauh sebelum mereka menikah. Karena merasa keberadaannya tidak dibutuhkan, perlahan-lahan Jingga bangkit dan menyeret langkahnya meninggalkan ruangan tersebut. Sejenak ia berhenti di depan cermin tinggi, memperhatikan pantulan dirinya dengan miris. Tidak ada riasan make up di wajahnya, pakaiannya pun tertutup, tubuh kurus dan kaki pincang. Bukankah seharusnya Jingga tahu diri untuk tidak mengharapkan apapun dari Davin? Jingga dan Chelsea sangat jauh berbeda. Jika Chelsea adalah permata, maka Jingga adalah batu kali. Begitu pikir Jingga. Wanita berambut hitam sepinggang itu melanjutkan langkahnya lagi, menghampiri Oliver yang sedang diasuh Nuri, satu-satunya pekerja rumah tangga di rumah ini yang bersikap baik terhadap Jingga. Dan Oliver nggak rewel, Bu. Dia ceria sekali. Dari tadi seneng banget main sama Kitty. Nuri melapor sambil tersenyum lebar dan mengelus anak kucing warna putih yang bernama Kitty. Jingga menipiskan bibirnya dan duduk di samping putranya. Oliver langsung menghambur ke pelukan Jingga sambil tertawa. Terima kasih banyak ya. Bibi selalu bersedia menemani Oliver setiap saya datang ke sini. Dan Oliver lucu sekali, Bu. Senang saya lihatnya. Awalnya saya mengira Dan Oliver mirip sama Bu Jingga, tapi kalau diperhatikan lama-lama ternyata mirip sama Pak Davin ya. Matanya sama-sama hitam dan dalam, apalagi kalau lagi senyum. Kelihatan banget kalau Bi, selah Jingga dengan lembut hingga ucapan Nuri terhenti. Bukan apa-apa, Jingga hanya takut Davin mendengar ucapan Nuri yang menyamakan dirinya dengan Oliver, dan hal itu bisa mengundang amarah Davin. Saya haus, bisa tolong buatkan saya teh hangat? Jingga beralasan untuk mengalihkan topik pembicaraan mereka. Nuri dengan sigap pergi ke dapur untuk membuat pesanan Jingga. Jingga memandangi Oliver, lalu menghela nafas panjang dan tersenyum kecil. Tidak mungkin Oliver sangat mirip dengan Davin. Mereka tidak memiliki hubungan darah, pikirnya. Mungkin pandangan Nuri saja yang salah. Oliver memainkan bola kain dengan semangat, lalu ia melemparkannya. Bola itu menggelinding cukup jauh dan berhenti tepat di depan sepasang kaki Davin yang sedang berdiri menatap tajam ke arah Jingga. Oliver tersenyum lebar, matanya berbinar-binar menatap Davin, seolah-olah ia sedang memohon agar Davin melemparkan bola itu ke arahnya. Namun Davin hanya diam. Ia menatap bola itu dan Oliver dengan acuh tak acuh. Akhirnya Oliver merangkak cepat, mengambil bola itu dan duduk tepat di hadapan Davin sambil mendongak dan mengerjap lucu. Davin melengos pergi begitu saja, mengambil secangkir kopi yang baru selesai dibuat oleh pembantu. Ya ampun, lucunya, boleh aku main sama anak kamu, Dev? Chelsea tiba-tiba datang. Ia berjongkok di depan Oliver sambil tersenyum. Sebaiknya jangan. Davin menghampiri Chelsea seraya membawa secangkir kopi di tangan kirinya. Tapi kita harus bicara berdua. Seulas senyum kecil terlukis di bibir Davin yang membuat Chelsea akhirnya berdiri dan mengangguk. Ayo ikut aku. Sambil menggenggam tangan Chelsea dengan tangan kanannya, Davin membawa wanita itu pergi. Jingga memperhatikannya sekali lagi. Hatinya kembali luluh lantak melihat bagaimana Davin memperlakukan pujaan hatinya dengan lembut. Berbeda sekali dengan saat Davin memperlakukannya. Pria itu nyaris tidak pernah berbuat baik terhadap Jingga. Bahkan setiap kata yang keluar dari mulut Davin selalu berhasil meninggalkan luka di hatinya. Chelsea itu cinta pertamanya Davin. Mereka sudah dekat sejak masih SMP. Kamu tahu bukan? Jingga terkejut ketika Lucy tiba-tiba berdiri di sampingnya. Jingga kemudian ikut berdiri. Iya, Jingga tahu itu. Davin dan Chelsea sudah akrab sejak SMP, sebab Jingga bersekolah di sekolahan yang sama dengan mereka. Ketika SMA, Davin adalah sosok yang dipuja-puja para siswi, sedangkan Chelsea adalah primadona satu sekolah. Mereka sering terlihat bersama-sama dan memiliki geng yang terdiri dari beberapa siswa kalangan elit di sekolah itu. Davin selalu berjuang keras untuk
menjadi orang sukses dan hebat. Selain untuk membuat orang tuanya bangga, dia juga ingin membuat Chelsea bangga dan bahagia. Lanjut Lucy lagi, ia menatap Jingga dengan tatapan datar, dan kebahagiaan Davin adalah hidup bersama dengan Chelsea. Tapi kakeknya tiba-tiba memberi Davin dua pilihan yang sama-sama menyulitkan dia, menikahi kamu lalu mendapatkan kehidupan yang sejahtera, atau tidak menikahi kamu tapi dia nggak akan mendapatkan apapun. Jingga tercenung, kedua belah telapak tangannya meremas pakaiannya. Selama menikah dengan kamu, Davin nggak pernah merasa bahagia. Dia justru malah tertekan karena harus menanggung kesalahan yang dibuat kakeknya, tegas Lucy sambil bersedekap dada. Ia kembali melanjutkan, jadi setelah acara peresmian minggu depan, saya harap kamu segera pergi dari kehidupan Davin dan menjauh sejauh-jauhnya sampai Davin gak bisa menemukan kamu lagi selamanya. Jingga terhenyak. Ia menatap Lucy dengan mata sedikit membulat. Seharusnya Jingga tidak terkejut mendengar hal tersebut, tapi kenapa hatinya terasa sakit ketika ia harus menghapus Davin dari pandang matanya untuk selamanya.